menjelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerlijk Wetboek atau BW. Nah, yang dimana menurut Burgerlijk Wetboek Belanda, setiap orang itu dianggap memiliki kapasitas hukum yang penuh. Ini berarti bahwa setiap individu itu memiliki kemampuan hukum untuk memiliki hak dan kewajiban, serta melakukan tindakan hukum dan mengikatkan diri dalam perjanjian. Nah, pengakuan subjek hukum manusia itu mencangkup beberapa aspek penting dalam hukum sipil, antara lain yang pertama itu kapasitas hukum. Setiap orang dewasa itu dianggap memiliki kapasitas hukum yang penuh. Nah, yang kedua itu orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa itu yang artinya orang itu belum memiliki atau mencapai usia 18 tahun, memiliki kapasitas hukum terbatas. Nah, yang ketiga itu orang dengan ketidakmampuan, orang yang menderita ketidakmampuan mental atau fisik yang signifikan dapat memiliki kapasitas hukum terbatas atau mungkin dianggap tidak memiliki kapasitas hukum sama sekali. Nah, yang keempat itu pembatasan kapasitas hukum. Ada situasi di mana kapasitas hukum seseorang itu dibatasi oleh hukum. Nomor 2 yaitu jelaskan teori fikti dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Nah, jawabannya itu teori fikti atau fiksi. Teori fikti itu juga dikenal sebagai teori fiksi hukum. Itu menyatakan bahwa badan hukum itu dianggap sebagai konstruksi hukum semata, bukan sebagai entitas yang memiliki keberadaan fisik atau nyata. Nah, dalam konteks ini, badan hukum itu dianggap sebagai fiksi hukum yang diciptakan oleh undang-undang untuk memberikan kepribadian hukum dan hak-hak tertentu kepada suatu entitas. Nah, menurut teori ini, badan hukum itu diperlakukan sebagai subjek hukum yang terpisah dari anggotanya. Ini berarti bahwa badan hukum itu memiliki hak-hak dan kewajiban sendiri. Nah, hal itu dapat dimiliki properti, membuat kontrak, mengajukan gugatan, dan bertindak secara hukum seperti individu lainnya. Namun, badan hukum tidak memiliki keberadaan fisik atau nyata di luar konstruksi hukum. Nah, yang kedua itu teori organ. Teori organ ini yang dimana suatu hal itu yang menyatakan bahwa badan hukum itu dianggap sebagai entitas yang terdiri dari individu atau organ-organ yang menjadi anggotanya. Nah, menurut teori ini, badan hukum itu dianggap sebagai wadah atau struktur yang memberikan kesatuan hukum bagi individu atau organ-organ yang terlibat di dalamnya. Nah, menurut teori organ itu, badan hukum itu memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari anggotanya. Tetapi kepribadian hukum badan hukum terbentuk oleh aksi dan kegiatan anggotanya. Dalam hal ini, badan hukum itu bertindak sebagai entitas yang mewakili dan mengkoordinasikan kegiatan yang kepentingan dalam anggotanya dalam konteks hukum. Nah, soal nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan buku ketiga Burgerlijk Wetboek atau BW. Nah, buku kedua dari Burgerlijk Wetboek kedua mengatur tentang buku kedua dari Burgerlijk Wetboek itu BW yang kedua berfokus pada hukum perseroan terbatas atau bloedstaande vennootschap atau BV. BV adalah bentuk perusahaan terbatas atau bloedstaande vennootschap. Nah, yang dimana terbatas ini sangat umum digunakan di Belanda.
beberapa perbedaan utama dalam sistem pengaturan buku kedua ini adalah yang pertama itu struktur perusahaan. Buku kedua itu mengatur tentang pendirian organisasi dan pengelolaan BW. Ini mencangkup persyaratan untuk memulai BV, jumlah minuman modal, kewajiban pemegang saham dan hak mereka. Nah, yang kedua itu tanggung jawab pemegang saham. Pemegang saham BV secara umum tidak bertanggung jawab atas hutang atau kewajiban perusahaan mereka. Halnya bertanggung jawab keterbatasan sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki, kecuali ada praktik atau perjanjian khusus lah yang mengharuskan mereka untuk bertanggung jawab lebih jauh. Nah, yang ketiga itu dokumentasi dan pelaporan. Buku kedua itu menetapkan persyaratan untuk pembuatan akta pendirian BV seperti akta notaris, anggaran dasar, dan perubahan struktural dalam perusahaan. Nah, buku ketiga dari Burgerlich Wetboek atau BW3 itu mengatur tentang hukum kekayaan. Buku ini mencangkup sebagai aspek kepemilikan dan hak-hak terkait dalam hubungan perdata. Beberapa perbedaan utama dalam sistem pengaturan buku ketiga adalah yang pertama itu kepemilikan dan hak-hak, dan yang kedua itu pembagian warisan, yang ketiga itu ada hak tanggungan. Nah, soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, yang pertama itu ada asas kesetaraan. Asas kesetaraan ini yaitu menegaskan bahwa pria dan wanita itu memiliki hak yang sama dalam perkawinan, tetapi tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan membentuk, melangsungkan dan membubarkan perkawinan. Nah, yang kedua itu ada asas kebebasan. Nah, asas kebebasan ini memberikan kebebasan kepada calon suami dan istri untuk memilih pasangan hidupnya. Mereka memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Nah, yang ketiga itu ada asas kesucian. Asas kesucian itu menekankan pentingnya menjaga kesucian dari keutuhan perkawinan. Perkawinan itu dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang harus dijaga dan dihormati. Nah, yang keempat itu ada asas monogami. Asas monogami ini yang sendirinya itu menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang saling satu dengan yang lainnya. Dalam perkawinan tidak diperbolehkan adanya poligami atau poliandri, yaitu menikah dengan lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Nah, yang selanjutnya itu asas keutuhan keluarga, yang itu menekankan pentingnya menjaga dan melihara keutuhan keluarga. Nah, soal yang kelima itu jelaskan apa yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan. Nah, istilah benda itu mengacu pada segala sesuatu yang dapat memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek hak hukum. Nah, benda itu dapat berupa benda mati seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau benda hidup seperti hewan ternak. Benda juga dapat berupa hak-hak dapat diperdagangkan seperti hak milik, hak sewa, hak tanggungan dan sebagainya. Hak kebendaan atau juga dikenal sebagai hak atas benda itu merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh seorang terhadap benda tersebut. Hak kebendaan itu memberikan kekuasaan atau wewenang tertentu pada pemilik benda untuk menggunakan, menguasai, dan mengatur benda sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, soal nomor 6,
yaitu jelaskan sumber perikatan dalam Burgerlijk Wetboek. Nah, dalam Burgerlijk Wetboek atau BW Belanda itu terdapat beberapa sumber perikatan yang mengatur keterbentuknya hubungan hukum antara para pihak. Sumber-sumber perikatan tersebut dijelaskan dalam buku ketiga BW dan buku ketiga book dan buku 6 book dari BW. Nah, berikut adalah beberapa sumber perikatan yang umum diakui dalam BW. Yang pertama itu ada perjanjian, yang kedua itu ada perbuatan melawan, yang ketiga perkara yang timbul dari undang-undang, yang keempat itu ada perintah pengadilan, yang kelima itu ada perbuatan hukum. Nah, yang dimana sumber-sumber perikatan dari BW ini memberikan dasar hukum yang mengatur terbentuknya hubungan hukum antara pihak. Nah, pihak yang melanggar perikatan tersebut dapat dikenakan sanksi atau tuntutan hukum yang sesuai dengan ketentuan dalam BW. Nah, soal nomor 7 yaitu jelaskan wujud prestasi dan Burgerlijk Wetboek, sebutkan juga dasar hukumnya. Nah, di dalam Burgerlijk Wetboek atau BW Belanda ini prestasi dengan tanda kutip prestasi. Nah, merujuk pada kewajiban yang harus dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam sesuatu yang perikatan. Nah, dalam kutip prestasi tadi bahwasanya berupa tindakan atau penyerahan sesuatu dasar hukum mengenai wujud prestasi dalam BW itu. Nah, terdapat dalam buku Zevende book 7 yang mengatur mengenai perjanjian pasal 7 beberapa jenis wujud prestasi yang diatur dalam BW sebagai berikut. Yang pertama itu prestasi untuk memberikan sesuatu dasar hukum. Nah, yang kedua itu prestasi untuk melakukan sesuatu tindakan dasar hukum dalam BW. Yang ketiga itu prestasi untuk tidak melakukan sesuatu dasar hukum pada pasal 6 pada pasal 674 BW. Nah, soal nomor 8 yaitu jelaskan pengertian perjanjian dalam Burgerlijk Wetboek dan sebutkan juga dasar hukumnya. Nah, dalam Burgerlijk Wetboek atau BW Belanda, perjanjian overeenkomst itu diatur dalam buku Derde Boek 3 yang mengatur mengenai hak-hak kewajiban perjanjian adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang saling memberikan atau melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dasar hukum ini mengenai perjanjian dalam BW terdapat pada pasal 6213 sampai 6253. Nah, pada dasarnya perjanjian ini merupakan suatu kesepakatan antara pihak yang memiliki kebebasan berkontrak untuk saling mengikatkan dari dalam hubungan hukum. Nah, beberapa hal yang perlu dipahami dalam pengertian perjanjian adalah yang pertama itu ada kesepakatan perjanjian dibangun berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, antara para pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Nah, yang kedua itu objek perjanjian. Nah, objek perjanjian ini harus memiliki objek yang jelas dan sah. Objek perjanjian bisa dapat barang, jasa, hak, atau tindakan tertentu. Nah, objek tersebut harus dapat diukur dan memenuhi syarat legalitas serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Nah, yang ketiga itu tujuan yang sah. Perjanjian itu harus memiliki tujuan yang sah dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Nah, tujuan perjanjian itu tidak boleh melanggar ketertiban umum, moralitas atau kepentingan publik. Nah, dasar hukumnya itu pada pasal 6213 BW atau Burgerlijk Wetboek
Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dimana satu atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk pihak atau beberapa pihak. Nah, pada pasal 6217 BW, pasal ini mengatur tentang mengenai keasihan perjanjian yang dibuat secara sah dan dengan persetujuan yang bebas antara pihak yang berwenang. Mungkin itu saja video kuis tentang hukum perdata.